Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon, yaitu mengenai senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, memahami kekhasan atom karbon, menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom yang terikat pada karbon, yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Selanjutnya yaitu memahami rumus umum alkana, alkena, dan alkuna, serta cara menamainya yang sesuai dengan IUPAC. Selanjutnya yaitu cara menentukan isomer senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon sendiri dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, pada senyawa organik, atom karbonnya berperan sebagai atom pusat, sedangkan pada senyawa anorganik, atom pusatnya yaitu selain atom karbon. Yang kedua, pada senyawa organik, ikatannya yaitu ikatan kovalen nonpolar, sedangkan pada senyawa anorganik umumnya berikatan ion. Selanjutnya, pada senyawa organik, biasanya reaksinya yaitu kurang reaktif. Pada senyawa anorganik, pada reaksi tertentu itu reaksinya akan reaktif atau membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada senyawa organik. Selanjutnya yaitu pada proses pembakaran, senyawa organik cenderung mudah terbakar atau terurai, sedangkan pada senyawa anorganik tidak mudah terbakar atau terurai. Selanjutnya, senyawa organik jika dilarutkan dalam pelarut cenderung larut pada larutan nonpolar atau organik, sedangkan pada senyawa anorganik bisa larut pada pelarut polar atau organik. Selanjutnya yaitu pada titik leleh dan titik didih cenderung rendah, sedangkan pada senyawa anorganik titik leleh dan titik didihnya cenderung tinggi. Contohnya yaitu pada senyawa organik ada alkohol, gas butana, dan gas asetilena, sedangkan pada senyawa anorganik ada garam dapur dan batu kapur. Selanjutnya yaitu apa sih keistimewaan atom karbon? Yang pertama, pada tabel periodik, atom karbon terletak pada golongan 7A, sehingga memiliki elektron valensi 4 yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua yaitu terletak pada periode kedua, sehingga memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, sehingga memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu ikatan antara atom karbon dapat berupa ikatan tunggal atau alkana, ikatan rangkap 2 atau alkena, dan ikatan rangkap 3 atau alkuna. Selanjutnya yaitu macam-macam hidrokarbon. Yang pertama yaitu berdasarkan homolog atau keluarga, yaitu dibagi 3. Yang pertama ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana sendiri adalah hidrokarbon berikatan tunggal, sedangkan alkena yaitu hidrokarbon berikatan rangkap 2, dan alkuna adalah hidrokarbon berikatan rangkap 3. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu berdasarkan ikatan atom karbon dibagi menjadi 2, yaitu ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh yaitu atom karbon seluruhnya adalah ikatan tunggal, contohnya pada alkana. Sedangkan pada hidrokarbon tak jenuh, atom karbonnya memiliki setidaknya 1 ikatan rangkap, yaitu contohnya pada struktur alkena dan alkuna. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk rantai karbon, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrokarbon alifatik, yang kedua ada hidrokarbon alisiklik, dan yang ketiga ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik yaitu bentuk rantai karbon memanjang atau terbuka, contohnya pada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan pada hidrokarbon alisiklik bentuk rantai karbon cincin melingkar, yaitu contohnya pada sikloalkana. Sedangkan pada hidrokarbon aromatik yaitu bentuk rantai karbon cincin konjugat, yaitu contohnya pada benzena. Selanjutnya yaitu alkana. Alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal yang memiliki rumus umum yaitu CnH2n+2.
Pada alkana sendiri, antara suku yang lain dengan suku berikutnya selalu diakhiri dengan CH2. Pada alkana, rumus struktur ikatan antara atom C yang satu dengan yang lain selalu berikatan tunggal. Contoh nama-nama dari alkana sendiri ada metana yang mempunyai rumus molekul CH4, etana yang memiliki rumus molekul C2H6, propana memiliki rumus molekul C3H8, butana memiliki rumus molekul C4H10. Selanjutnya ada pentana mempunyai rumus molekul C5H12, ada heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Pada nama-nama itu, atom C selalu bertambah 1. Selanjutnya yaitu ada gugus alkil. Gugus alkil adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H. Gugus alkil ini dapat dituliskan dengan menggunakan rumus CnH2n+1. Dengan menggantikan satu atom H, maka namanya juga akan berubah dari metana menjadi metil, dari etana berubah menjadi etil, dari propana berubah menjadi propil, dan dari butana berubah menjadi butil. Selanjutnya yaitu tata nama IUPAC alkana. Yang pertama yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi sebagai rantai utama induk. Yang kedua, penomoran dari ujung dekat cabang atau dekat gugus fungsi jika mempunyai gugus fungsi. Yang ketiga yaitu mempunyai rumus CnH2n-1. Nama cabang yaitu alkil. Cabang yang sama disebut menjadi satu yaitu dengan jika satu yaitu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan 6 heksa. Selanjutnya penamaannya yaitu dapat disimpulkan yang pertama yaitu nomor cabang, baru nama cabang, nomor gugus fungsi, selanjutnya yang terakhir yaitu nama induk. Seperti pada contoh pada gambar ada 2 metil butana, jadi kita harus mencari rantai terpanjangnya terlebih dahulu, yaitu bisa diberi nomor dari yang paling kiri. Selanjutnya kalau sudah bisa kita hitung ada cabangnya itu pada urutan keberapa. Nah itu kan dari dua kiri, jadi bisa disebut 2 metil butana. Selanjutnya yaitu sifat senyawa alkana. Pada suhu kamar C1 dan C sampai C4 berwujud gas, sedangkan pada C5 sampai C17 berwujud cair, dan yang memiliki C di atas 17 berwujud padat. Yang kedua, semakin bertambahnya jumlah atom, maka MR ikut bertambah, akibatnya titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Alkana rantai lurus mempunyai titik didih lebih tinggi dibanding alkana yang mempunyai rantai bercabang dengan jumlah atom yang sama. Yang ketiga yaitu alkana mudah larut dalam pelarut organik tetapi tidak sukar larut dalam air. Yang keempat yaitu pembakaran atau oksidasi alkana bersifat eksotermik atau menghasilkan kalor. Pembakaran alkana berlangsung sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Nah, agar lebih memahami lagi, saya memberikan contoh pada gambar. Untuk yang pertama, jadi kan kita harus menentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Jadi kita menghitung apakah rantainya itu cuma lurus atau bisa ke bawah. Nah, karena ini rantai terpanjangnya ke bawah, jadi kita memberi nomor penomorannya dari yang dekat pada cabang, yaitu dari kanan terlebih dahulu. Jadi ada 2 metil yaitu pada urutan kedua dan keempat. Jadi bisa ditulis 2,4 karena cabangnya ada 2 berarti dimetil heksana. Selanjutnya yang kedua itu
karena cabangnya lebih dekat ke kiri, berarti kita hitung ada 3 cabang. Yang pertama pada nomor 2, nomor 3, dan nomor 5, yaitu ada, karena ada 3 berarti tri ya, berarti 2, 3, 5 trimetil heptana. Selanjutnya yaitu alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Rumus umum alkena sendiri adalah CnH2n. Nah, pada nama-nama alkena, karena pada C1H4 tidak bisa berikatan rangkap 2, jadi pada penulisannya kita langsung pada etena, yaitu C2H4, propena C3H6, 1 butena C4H8, 1 pentena C5H10, 1 heksena C6H12, 1 heptena C7H14, 1 oktena C8H16, 1 nonena C9H18, dan 1 dekana C10H20. Untuk tata nama iupaknya sendiri yaitu rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 diberi nomor sekecil mungkin. Yang kedua yaitu rantai cabang diberi nomor menyesuaikan nomor ikatan rangkap 2. Nah, bisa dilihat pada gambar, karena rantai yang mengikat 2 rangkap yaitu dari kiri, berarti bisa ditulis 2 metil 1 butena, karena cabangnya cuma ada 1. Sedangkan pada yang gambar bawah bisa dilihat karena ada 2 cabang, berarti penamaannya juga dari kiri. Yang pertama 2,3 dimetil 2 butena. Nah, untuk sifat senyawa alkena itu sendiri, yang pertama yaitu titik didih alkena mirip dengan alkana. Jadi makin bertambahnya jumlah atom C, harga Mr makin besar, sehingga titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Yang kedua yaitu alkena mudah larut dalam pelarut organik tetapi sukar larut dalam air. Yang ketiga, alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen, yaitu ada F2, Cl2, Br2, dan I2. Selanjutnya yaitu alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Untuk rumus alkuna sendiri yaitu CnH2n-2. Untuk namanya sendiri, etuna berarti C2H2, propuna C3H4, 1 butuna C4H6, 1 pentena C5H8, 1 heksuna yaitu C6H10, 1 heptuna C7H12, 1 oktuna yaitu C8H14, 1 nonuna C9H16, 1 dekuna C10H18. Tata nama dari iupak alkana yaitu rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 ini diberi nomor sekecil mungkin. Selanjutnya yaitu rantai cabangnya diberi nomor menyesuaikan nomor ikatan rangkap. Seperti pada contoh, karena itu ikatan rangkap 3-nya berada paling dekat dari kiri, berarti kita bisa menuliskan 3 metil 1 butana. Yang kedua yaitu karena ikatan rangkapnya lebih dekat ke kiri, jadi kita bisa menulis 4 dimetil 2 pentuna. Selanjutnya yaitu karena rangkap 3-nya lebih dekat ke kiri, jadi penulisannya, karena tadi cabangnya harus ditulis terlebih dahulu, jadi 3 etil 4 metil 1 pentuna. Untuk sifat senyawa alkuna sendiri yaitu titik didih alkuna mirip dengan alkana dan
alkena. Jadi semakin bertambah jumlah atom C, maka harga Mr makin besar, maka titik didihnya makin tinggi. Yang kedua, alkuna dapat bereaksi dengan adisi dengan H2, yaitu halogen dan asam halida, seperti HF, HCl, HBr, dan HI. Selanjutnya yaitu isomer. Isomer sendiri dibagi menjadi dua, ada isomer struktur dan isomer geometri. Pada isomer struktur juga terbagi menjadi tiga, ada isomer rangkap, isomer posisi, isomer gugus fungsi, dan pada isomer geometri dibagi menjadi dua, yaitu ada cis-trans dan optis aktif. Selanjutnya yaitu isomer struktur yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada isomer rangkap. Isomer rangkap adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Contohnya yaitu pada pentena atau C5H12. Bisa kita ubah yaitu menjadi N-pentana dan 2-metilbutana. Selanjutnya ada isomer fungsi. Isomer fungsi adalah isomer struktur yang mempunyai bentuk kerangka yang sama namun ikatan rangkapnya berbeda. Selanjutnya ada isomer fungsi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya pada heksena, yaitu C6H12, yaitu bisa diubah menjadi 1 heksana dan 2 heksena. Selanjutnya yaitu isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda, yang terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama isomer cis-trans dan isomer optis aktif. Untuk isomer cis-trans sendiri, yaitu alkena mempunyai dua contoh isomer geometri, yaitu cis dan trans. Syarat utama terbentuknya isomer cis dan trans adalah terdapat ikatan rangkap dua yang tiap-tiap karbon dalam ikatan rangkap tersebut mengikat atau gugus atom yang berbeda. Contohnya bisa dilihat pada gambar, yaitu ada cis 2 pentana dan trans 2 pentana. Selanjutnya ada isomer optis aktif, yaitu isomer yang aktif terjadi pada senyawa karbon yang mengandung C chiral. Selanjutnya yaitu ada reaksi senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini biasanya juga disebut dengan reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida, uap air, dan karbon yang tidak habis bereaksi. Selanjutnya ada reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian gugus fungsi atom atau molekul yang terikat pada atom C suatu senyawa hidrokarbon. Selanjutnya ada reaksi eliminasi, yaitu reaksi eliminasi melibatkan pelepasan atom atau gugus atom dari sebuah molekul membentuk molekul baru. Selanjutnya ada reaksi adisi, yaitu jika senyawa karbon memiliki ikatan rangkap 2 atau alkena atau rangkap 3 yaitu alkuna, dan pada atom-atom karbon tersebut berkurang ikatan rangkapnya, kemudian digantikan dengan gugus fungsi atom atau molekul, maka reaksi tersebut bisa dinamakan reaksi adisi. Selanjutnya yaitu penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Hidrokarbon mempunyai turunan senyawa yang sangat banyak, dan boleh dikatakan semua hidrokarbon atau senyawa organik merupakan senyawa turunan hidrokarbon karena unsur utama penyusunnya adalah hidrokarbon dan hidrogen. Senyawa turunan hidrokarbon mempunyai kegunaan yang banyak dan menyangkup semua bidang atau semua kehidupan. Adapun beberapa penggunaan dari senyawa-senyawa turunan hidrokarbon antara lain adalah yang pertama yaitu pada bidang pangan, yang kedua yaitu pada bidang sandang. Senyawa turunan hidrokarbon yang berperan di bidang pakaian antara lain adalah kapas, wol, sutra, nilon, dan serat sintesis. Yang kedua pada
bidang pangan, yaitu bisa digunakan sebagai selulosa, kayu, lignin, dan polimer. Pada bidang perdagangan, hasil minyak bumi ini yaitu dapat berupa bensin, gas LPG, minyak pelumas, lilin, dan aspal. Pada bidang seni dan estetika, hidrokarbon bisa dipakai antara lain yaitu lilin untuk melapisi suatu karya pahat agar tampak lebih jelas dan mengkilat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.